Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu sepanjang malam. Engkau melindungi kami, menjaga kami, dan membangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan hari yang baru, dan kasih Tuhan yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini ialah segeralah bertobat. Kita akan belajar dari Nabi Hosea. Saudara, Hosea adalah nabi yang dipanggil melayani Tuhan pada abad ke-8 sebelum Masehi di kerajaan Israel Utara. Pada awal pelayanan Hosea, Tuhan menyuruhnya menikah dengan seorang perempuan sundal bernama Gomer. Dalam pasal 1 ayat 2 dikatakan, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Dalam ayat 1-4 saudara juga dikatakan, "Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insyaf, dan aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan." Saudara, di sini kita melihat bagaimana Allah menggambarkan kasih setianya, dirinya seperti seorang bapa kepada anaknya. Tuhan mengingat kepada sejarah, yaitu pada waktu Israel masih menjadi budak di Mesir. Tuhan yang membawa mereka keluar menjadi bangsa yang merdeka di tanah Kanaan. Tuhan yang menjaga mereka di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan yang memelihara mereka dengan berbagai mukjizatnya. Tuhan yang memberi mereka makan mana di padang gurun dan daging burung puyuh. Namun sayang saudara, ketika Israel sudah berada di Kanaan, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan dengan kemakmuran dan kejayaan, mereka lupa kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan menjadi anak yang tidak taat kepada orang tuanya. Saudara, saya mendapati juga beberapa dosa serius yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Ialah Israel melakukan perzinahan spiritual, yaitu waktu itu Israel tetap beribadah kepada Allah, tetapi mereka juga menyembah berhala. Mereka menyembah Baal, membuat patung dan menyembahnya, memberikan korban kepada pohon-pohon. Yang kedua, Israel juga menolak kebenaran Allah sebagai penuntun kehidupan. Waktu itu orang Israel menolak firman yang Tuhan sampaikan oleh nabi-nabinya, sehingga terjadi kemerosotan moral, adanya pembunuhan, korupsi, perzinahan, ada hal yang biasa waktu itu. Yang ketiga ialah mereka tidak lagi bergantung kepada Allah, tetapi mengandalkan diri sendiri dan kepada manusia. Sejarah mencatat bahwa ketika mereka hendak diserang oleh bangsa Asyur, Israel tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi mereka mencari bantuan dari Mesir. Saudara, ini menyakiti hati Tuhan, sehingga dikatakan mereka membelakangi Tuhan. Sehingga dalam ayat 5-7 Tuhan seperti Bapa yang adil dan baik, maka Ia memberikan hukuman atas ketidaktaatan mereka dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Tuhan menghukum mereka dengan mengizinkan bangsa Asyur menghancurkan dan membawa orang-orang Israel sebagai orang-orang buangan di Asyur. Di sini kita melihat Allah itu adil, Ia tidak pernah bermain-main dengan dosa.
Tetapi saudara, sekalipun bangsa Israel telah berkali-kali menyakiti hati Tuhan, Tuhan tidak pernah menyerah kepada umatnya. Tuhan tetap mengasihi umatnya. Dikatakan dalam ayat 8, masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Di sini kita melihat, sekalipun bangsa Israel telah melukai hati Tuhan, tetapi Tuhan tidak menghancurkan mereka seperti Atma dan Zeboim, yang adalah kota-kota yang berdekatan dengan Sodom dan Gomora yang telah dihancurkan oleh Tuhan karena dosa-dosa mereka. Tuhan menghukum mereka, tapi Tuhan tidak membinasakan mereka semuanya. Artinya, Allah memberikan pengampunan kepada umatnya, sekalipun mereka telah menyakiti hati Tuhan. Saudara, ada beberapa alasan Allah tetap mengasihi bangsanya dan memberikan pengampunan kepada mereka. Karena Allah itu penuh dengan belas kasihan. Dalam ayat 8 saya dikatakan, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Artinya kasih dimiliki oleh Allah jauh lebih besar dari murkanya. Karena kasih yang dimiliki oleh Allah adalah kasih yang sempurna. Allah mengetahui manusia itu lemah, penuh dengan kedagingan. Karena itu Allah memberikan anugerahnya kepada manusia. Dalam ayat 9b dikatakan, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Saudara, ayat ini mau mengatakan manusia membalas kejahatan dengan kejahatan. Manusia hanya mampu memberikan pengampunan 3 kali, tapi Allah sanggup memberikan pengampunan yang tidak terbatas. Saudara, seberapa besar pun dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup menyucikan dosa kita. Bukankah Tuhan berkata kepada kita, marilah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan bukankah 1 Yohanes 1:9 juga dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, inilah janji pengampunan yang Allah berikan kepada manusia yang berdosa yang mau datang kepadanya. Karena itu saudara, segeralah bertobat dan datang kepada Allah untuk meminta pengampunannya atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Bila mana saat ini saudara masih hidup di dalam dosa, segeralah bertobat, minta pengampunan Tuhan. Allah tangannya terbuka menyambut saudara untuk memberikan kasih pengampunan kepada saudara dan saya. Itu saudara, mari kita melangkah datang kepada Tuhan dan tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita, supaya hidup kita tidak menyesal di kemudian hari. Kiranya renungan ini saudara boleh memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan, terima kasih untuk pimpinanmu, untuk firman-Mu pada hari ini. Mampukan kami Tuhan belajar menghargai kasih setia Tuhan, pengampunan Tuhan, biar kami boleh hidup benar dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Oh Tuhan, ampuni kami juga bila mana kami masih hidup di dalam dosa dan belum menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolonglah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, pimpin sepanjang hari ini kehidupan kami. Berikan kami hikmat dan penyertaan-Mu, supaya apa yang kami kerjakan boleh kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dan kami berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami pergumulan, sakit penyakit kami bawa kepadamu. Masalah ekonomi yang kami miliki, Tuhan, kami datang juga kepada Engkau. Bukakan jalan buat kami, cukupkanlah keperluan kami, kebutuhan kami, biar Engkau boleh mencukupkan. Usaha yang baru kami rintis, Engkau juga kira campur tangan, memberkati ya Tuhan, Engkau menolongnya. Berkati juga Tuhan masalah biaya yang kami butuhkan, untuk biaya sekolah anak kami, untuk biaya sekolah, untuk biaya bayar kontrakan. Tuhan juga menolong, Tuhan mencukupkan. Kami berseru Tuhan kepadamu saja.
Terima kasih Bapa, inilah hidup dan doa kami bawa hanya kepada Engkau. Terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.